2019 kenapa kita pindah ke YouTube itu karena sudah blank ya, sudah blank, modal sudah habis, hutang sudah banyak, sudah nggak ada yang bisa kita lakukan. Ketika bangkrut 2019 itu hutang saya itu sekitar 300 jutaan lebih ya, karena misalnya saya cuma kerja ngandalin tenaga ya, misalnya saya cuma buruh tukang, terus gajinya sehari 100.000 gitu, kira-kira kan cuma cukup buat makan anak istri. Nah, terus buat nyaur utang segitu banyaknya dari Halo mana? teman-temanku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakra Family. Nah, dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Nah teman-teman nih, Meira udah bangun. Tumben hari ini tadi nggak rewel. Biasanya kayak bangun tidur itu mesti nangis tanpa alasan ya teman-teman. Tuh, Mia, ayo keliling-keliling yuk. Ayo keliling-keliling kebun yuk. Nah teman-teman, suasana pagi hari ini sudah jam 6. Tuh seperti itu. Tumben ini teman-teman, nggak ada sinar matahari karena kayak kabut gitu. Mia, Mia. Nah ini teman-teman, ini kemarin ada teman-teman yang komentar, mungkin beliau adalah follower baru ya. Ada yang komentar, apakah Mas Blakra itu kerjanya cuma YouTube saja, nggak ada pekerjaan lain gitu ya. Jadi kita mau jawab di sini. Ya. Kita jawab jujur ya teman-teman. Mas Blakra itu punya pekerjaan lain nggak selain YouTube? Bentar, saya mau jenenge buka gerbang dulu ya. Nih, buka gerbang dulu. Ini saya sudah bawa kuncinya. Kita buka gerbang dulu, saya. Ini enggak. Nah, kita cabut. Ming. Itu siming. Nah, jadi gini teman-teman. Kemarin kan saya bahas masalah itu usaha ya, usaha karena YouTube kelihatannya mulai sepi. Mas Blakra apa nggak punya pekerjaan lain? Sebenarnya ada teman-teman, tapi itu dulu 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi awalnya kenapa Mas Blakra itu untuk sementara meninggalkan pekerjaan yang dulu dan fokus ke YouTube, karena waktu tahun 2020 itu ini enggak pasar. Iya. Nah, ini mau ke pasar, istri mau ke pasar teman-teman. Pasar induk ya. Karena katanya kalau beli di yang etek, yang keliling itu kurang lengkap. Maksudnya pilihannya itu kurang lengkap. Yo kadang yo beli, cuman yo kadang beli di etek keliling, cuman ndak sering. Kalau pas pengen ada yang lain-lain itu beli di pasar induk karena deket, cuma nggak ada 5 menit sama pasar induk besar. Ayo kita teruskan pembahasannya. Jadi gini teman-teman, waktu 2019 itu, dari 2011 sampai 2019 terakhir kita bangkrut itu, saya Mas Blakra Family itu bangkrut itu usahanya mebel furnitur ya teman-teman. Mebel furnitur itu kita punya karyawan ya, punya karyawan ada sekitar ya banyak lah. Punya lebih dari karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap itu ada mungkin sekitar 20-an lah ya, karyawannya tidak tetap. Itu produksi furnitur ya, penggergajian kayu,
ya meladeni kusen-kusen, bikin rumah gitu ya teman-teman. Terus lama kelamaan bukannya malah untung malah buntung ya teman-teman. Jadi semakin usahanya lama itu kita malah habis-habisan ya. Jadi semakin tahun bukannya semakin dapat apa-apa, malah utangnya semakin dalam gitu. Wes pas utangnya semakin dalam, awal 2020 itu malah pandemi. Jadi lengkaplah sudah penderitaan kita, teman-teman. Nah, waktu itu saya berpikir, duh gimana ya ini, udah istri hamil muda, udah malah bangkrut, buat makan anak-anak nanti apa gitu ya teman-teman. Jadi waktu kepepet itu kita coba-cobalah di YouTube. Sebenarnya itu sesuatu, mencoba-coba di YouTube itu sesuatu yang nggak masuk akal lah sih teman-teman sebenarnya. Nah, bentar ya, saya tripod dulu karena megangin apa ini, ini keju ya, pegel-pegel megangin HP terus, jadi harus pakai tripod. Nah ini sudah saya tripod. Nah ini kita mau cari tempat di depan rumah untuk duduk yang enak ngobrolnya ya. Jadi kenapa saya beralih ke YouTube yang notabene itu mustahil ya. Oke, yuk kita bahas. Nah gitu teman-teman, ceritanya 2019 kenapa kita pindah ke YouTube itu karena sudah blank ya, sudah blank, modal sudah habis, hutang sudah banyak, sudah nggak ada yang bisa kita lakukan. Jadi sempat stres, akhirnya saya itu kerjaannya cuma di sungai itu merenung, meditasi, mencari inspirasi teman-teman. Jadi bayangkan ya, ketika bangkrut 2019 itu hutang saya itu sekitar 300 jutaan lebih loh ya, karena saya usahanya itu kan jual beli kayu jati dalam skala besar ya teman-teman, ngeladeni pabrik gitu, terus pokoknya gede lah. Karena saya itu sekali belanja kayu jati itu bisa menghabiskan dana 60 juta dulu sekali belanja kayu jati. Terus setelah itu, setelah makin lama makin bangkrut, habis stres lah. Bayangkan ya teman-teman, hutang segitu itu kalau misalnya saya nggak putar otak, misalnya saya cuma kerja ngandalin tenaga ya, misalnya saya cuma buruh tukang, terus gajinya sehari 100.000 gitu, kira-kira kan cuma cukup buat makan anak istri. Nah terus buat nyaur utang segitu banyaknya dari mana gitu kan. Kalau utang 300 juta lebih itu, kalau pendapatan saya dari bekerja sehari 100.000 gitu kan, kira-kira nggak masuk akal untuk membayar hutang segitu banyaknya. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Akhirnya saya harus cari jalan yang lebih cepat, gimana mendapatkan uang sebanyak itulah intinya teman-teman. Nah waktu itu nggak tahu kenapa arahnya kok berpikir ke YouTube ya, saya itu kok yakin banget bahwa YouTube itu adalah jalan keluar, jalan satu-satunya. Karena bagi saya waktu itu YouTube yang paling minim modalnya paling ya kita agak berat beli HP yang agak bagus ya, terus bayar wifi, setelah itu kita ngonten. Tapi ternyata tak semudah itu teman-teman. Nah kita itu sempat ngonten hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun lah, 6 bulan lah. Itu sampai bosen itu sama anak saya yang kecil itu ngonten mancing, ngonten mukbang, ngonten jalan-jalan, itu ndak ada yang nonton teman-teman, nggak ada yang nonton sama sekali. Mau pasar ya. Akhirnya kita gule wis go pecel ya. Opo-opo lah sampean terserah, jangan bening opo jangan bobor. Jadi kita itu sudah hampir bosan, putus asa karena ternyata di YouTube itu nggak semudah yang, nggak sesederhana yang saya pikirkan. Kalau saya bikin video pasti dapat uang banyak, ternyata tidak seperti itu. Ternyata di YouTube butuh perjuangan hebat, butuh modal yang banyak juga,
ternyata pokoknya intinya nggak semudah itulah kalau kita larinya ke YouTube untuk mengejar kebangkrutan, untuk mengejar uang, ternyata tidak bisa. Jadi sudah putus asalah kita teman-teman. Akhirnya saya mulai memutuskan untuk ya sudahlah, mau dapat uang dari YouTube, mau nggak dapat uang dari YouTube, yang penting saya bikin video mengeluarkan kreasi-kreasi terbaik saya. Akhirnya tanpa sengaja, yaitulah dengan konsisten upload video, terus menunjukkan kenaturalannya ya, natural ya. Jadi harus jadi diri sendiri. Kalau yang pertama itu kan kita buat-buat, kita acting, digawe-gawe, dibuat-buat lah, nggak natural, nggak menjadi diri kita sendiri. Itu malah teman-teman, nggak ada yang nonton, nggak dapat rekomendasi dari YouTube. Nah setelah kita malah itu yang pertama itu apa adanya lah ya, kita nggak nutup-nutupin keadaan kita itu sebenarnya kayak gini. Ternyata malah banyak yang nonton. Loh, ternyata pasarnya itu suka video yang original, yang alami, yang tanpa dibuat-buat. Akhirnya kita kerasan lah bikin video sehari-hari itu. Terus kita juga bikin channel cabang lagi, pedesaan. Kita buat channel lagi cabang yang pekerjaan, dan semuanya itu ternyata bisa diterima pasar YouTube secara alami. Maksudnya secara alami itu nggak saya buat-buat. Kalau yang pertama itu saya berusaha acting, karena kalau orang acting itu kalau nggak profesional kan ya wagu ya, jelek. Jadi ya udahlah, saya menjadi diri sendiri. Ya wes lah, keadaan saya begini, ya wes gini iki, mau nggak mau ya wes gini, diterima alhamdulillah, nggak diterima juga ya nggak apa-apa. Yang penting ini buat dokumentasi. Ntar saya nggak lalat. Saya ngakkan dulu karena istri mau ke pasar tuh. Ngakkan dulu. Dingakkan itu dibuka ya teman-teman. Dadah. Dan akhirnya mulai itu 2021 itu Mas Blakrak Family itu mulai ada viral-viralnya ya, viral terus bisa nyaur utang. Adalah pokoknya kalau follower yang dari awal pengikut Mas Blakrak Family dari pertama tahun 2021 itu pasti lihat sejarahnya Mas Blakrak Family. Dari di rumah yang lama itu ya rumahnya gubuk berantakan dah. Tapi dari sampai sekarang rumah itu masih tetap utuh kita ditinggali yang usah. Ini kakak Nisa saya ajak ngonten masih kecil, kelas 2. Kelas 2 ya, saya tak ajak ngonten ya, kelas 2 MI apa TK nganu kayak cari telur ya. Mau berlalu apa ya, kayak kelas 2 apa ujian. Kelas 2 ya, kelas 1 2 ya. Ya itu masih kecil no. Itu subuh sudah saya ajak ngonten dulu. Bang apa itu jalan-jalan. Ya itulah teman-teman, berkat konsisten, berkat pasrah ya. Pasrah maksudnya pasrah sudah nggak mengharapkan penghasilan apa-apa dari YouTube. Ternyata malah lancar teman-teman. Akhirnya waktu itu tenar, terus dapat AdSense. Nah ketika itu kita fokus lah. Kenapa harus mikirin kerjaan yang sudah bangkrut kalau YouTube masih menghasilkan? Jadi kita fokus dulu, kita fokusin YouTube dulu. Jadi ini jawaban buat teman-teman yang tadi kan ya, waktu itu 3 tahun sampai sekarang kita fokus ke YouTube dulu, nggak ngurusin pekerjaan lainnya. Karena selama YouTube masih hasilnya masih bagus, jadi kita mau fokus, nggak mau nyampur aduk pekerjaan teman-teman. Jadi begitu. Ketika yaitu sampai tahun ini YouTube mulai sepi lagi ya, mungkin bosen ya teman-teman, sudah mulai bosen atau kita sudah kreativitasnya sudah agak buntu ya.
gitu-gitu aja, otomatis kan teman-teman butuh hiburan baru, butuh konten kreator yang baru. Jadi ada konten kreator baru yang naik daun, yang lama itu tenggelam. Jadi kalau yang lama ini nggak bisa mengeluarkan ide-ide baru, ya berbahaya, ya kita ditinggalkan gitu saja lah. Realitasnya begitu saja ya, teman-teman. Mungkin untuk sementara ini, pagi ini itu dulu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa jelaskan untuk teman atau subscriber baru. Mungkin subscriber baru saya yang tanya seperti itu, sudah saya jelaskan seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu penjelasan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.